Oke, kemarin kita udah belajar mengenai barisan aritmatika. Sekarang kita akan melanjutkan materi ke deret aritmatika. Apa sih deret aritmatika itu? Deret aritmatika merupakan penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Ingat nih, kata kuncinya ada penjumlahan. Oke. Nanti bentuk soalnya biasanya yang ditanyakan itu adalah jumlah n suku pertama, dan biasa disimbolkan dengan SN gitu ya. Kalau kemarin kan UN ya. Kalau UN itu apa? UN itu urutan bilangan ke N. Nah, kalau sekarang disimbolkannya dengan SN. SN itu adalah jumlah N suku pertama gitu. Sekarang kita lihat contoh. Ini di bawah ada barisan aritmatika. Nih. 1, 3, 5, 7. Ingat barisan aritmatika itu apa? Susunan bilangan yang punya polanya konsisten atau sama terus ya, teratur. Jadi nggak berubah-ubah. Kayak misalkan kita lihat nih. 1 ke 3 dia kan selisihnya 2 ya. 3 ke 5 selisihnya 2. 5 ke 7 selisihnya 2 gitu. Kemudian yang di bawahnya juga sama. 30 ke 25 selisihnya negatif 5. 25 ke 20 selisihnya negatif 5 juga. 20 ke 15 selisihnya negatif 5 juga. Berarti kita bisa konfirmasi nih, kalau misalkan kedua barisan ini mereka itu pasti barisan aritmatika karena memenuhi syarat dari barisan aritmatika itu sendiri. Nah, sekarang gimana sih cara kita ngerubah dari sebuah barisan ke bentuk deret gitu? Lihat, ingat kata kuncinya ada di penjumlahan. Penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Berarti seluruh suku di barisan aritmatika kita jumlahin nih. Kalian tinggal ubah aja. Yang asalnya 1,3,5,7 menandakan untuk suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Kalian bisa tuliskan dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sampai hingga gitu ya. Kemudian 30 tambah 25 tambah 20 tambah 15 tambah hingga gitu ya sampai akhir. Nah, sekarang balik lagi nih, penekanan lagi. Deret aritmatika itu adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Tapi kalau seluruh sukunya dijumlahkan kan tak hingga ya. Makanya biasanya di soal itu ditanya jumlah, misalkan kayak ini ya, N suku pertama. Kita misalkan N-nya ganti deh, cari kita coba cari jumlah 3 suku pertama dari barisan yang pertama nih, dari deret yang pertama 1, 3, 5, 7 ya. Kita cari jumlah 3 suku pertamanya. Oke. Jumlah 3 suku pertamanya berarti kita bisa simbolin S3 gitu ya. S3 itu berapa? 1 ditambah 3 ditambah 5. Ini kan ada 3 suku pertama ya. Suku pertamanya 1. Ya, ini suku pertama ini atau 1. Suku keduanya 3 atau 2. Suku ketiganya 5 atau U3. Oke, ini kita jumlahin semuanya. 1 ditambah 3 4, 4 ditambah 5 9. Oke. Jadi 9 ini merupakan jumlah 3 suku pertama dari deret aritmatika yang pertama. Oke. Sekarang kita lanjut ke cara menentukan deret aritmatika kalau misalkan yang ditanyanya itu suku ke misalkan 100 nih, kayak ini. Tentukan jumlah 100 nih suku pertama. Kan kita nggak mungkin ya nulisin secara manual gitu. 1, 3, 5, 7 misalkan 1 plus 3 plus 5 plus 7 terus sampai 100 kali. Kan ribet ya. Terus ngejumlahinnya satu-satu. Nah, makanya ada rumus supaya kita menghitungnya lebih efisien dan lebih cepat. Nah, rumusnya itu kondisional juga. Kalau misalkan di soal itu diketahui A-nya atau suku pertamanya, kemudian urutan bilangan ke N-nya juga diketahui, maka kalian bisa gunakan rumus yang pertama nih. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Kalau misalkan UN-nya nggak tahu deh, tapi kan bedanya kita ketahui, misalkan
Maka jika diketahui ya suku pertama dan bedanya atau selisihnya, kalian bisa gunakan rumus yang kedua. Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n dikurangi 1 dikali B gitu ya. Ini kelihatan kayak yang susah padahal udah. Tinggal substitusi aja. Terus kita coba kerjain yang soal ini nih. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 1, 3, 5, 7. Oke, kita yang pertama-tama harus dia dari soal itu apa? Analisa gitu ya. Kita cari tahu nih A-nya berapa. A-nya itu suku pertama kan? A-nya itu 1 ya. A-nya 1. Sekarang kita coba cari tahu beda atau selisihnya. Tinggal suku kedua dikurangi suku yang pertama. 3, B-nya berarti 3 dikurangi 1 berapa? 2. Nah, kita udah punya nih si A sama B-nya. Maka kita gunakan rumus yang kedua nih. Jika diketahui A dan B saja, maka kita gunakan rumus yang ini. Tinggal substitusi aja nih. Berarti kan kita nyari jumlah 100 suku pertama berarti S100 nih. N-nya kita ganti 100 ya. N-nya kita ganti 100 ya, sesuai soal. N per 2 berarti 100 dibagi 2. 2 dikali A, A-nya berapa? 1 ya. Ditambah N-nya berapa? 100. Kurangi 1 dikali B-nya berapa? 2 ya. Salah. 2 ya. Oke. Sekarang kita tinggal operasiin aja. 100 dibagi 2, 50. 2 dikali 1 ya 2. Ditambah 10, 100 dikurangi 1, 99 ya. 99 kali 2 itu 198. Ya kan berarti 50 ditambah dikali 2 ditambah 198. 2 ditambah 198 kan 200 ya. 200 dikali 50. 200 dikali 50 berapa? Ya 10.000 gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan kalian ditulis secara manual gitu ya. 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 terus sampai suku ke 100. Terus kalian hitung manual. Suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga dan seterusnya. Maaf. Yang benar itu suku pertama ditambah suku kedua, terus hasil dari suku penjumlahan suku pertama dan kedua ditambahkan lagi dengan suku ketiga. Kemudian hasil penjumlahan dari suku pertama, kedua dan ketiga ditambah lagi ke suku yang keempat dan seterusnya sampai 100 kali. Itu kan ribet, makanya ada rumus ini. Supaya kalian bisa menentukan deret aritmatika secara efisien dan tepat gitu. Gak usah repot-repot. Oke, karena kalau misalkan secara manual mungkin akan ada yang namanya human error. Jadi ketika kalian menjumlahkan itu ada salah jumlah. Bayangin kalian udah nulis ini 100 kali gitu ya, sampai bilangan ke 100-nya, terus kalian jumlah manual gitu. Dan kalian jawabannya salah, itu sangat sakit. Jadi kalian sebaiknya menggunakan rumus ini. Ada rumus yang pertama sama rumus yang kedua. Oke. Paling gitu aja untuk materi barisan dan deret aritmatika.